Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Kamila Channel. Kali ini saya mau menyoroti ataupun mengkritiki kembali Buya Sakur, Profesor Dr. Buya Sakur MA. Sekaligus dia ini seorang ulama yang bergelar tinggi ya, Profesor Dr. Buya Sakur MA, lulusan Mesir katanya. Nah, statement yang dia ucapkan, yang dia narasikan ya dalam konten ini adalah terkait sholat. Menurut dia, sholat itu di dalam Islam ataupun umat Islam itu sangat ataupun terlalu melebih-lebihkan ataupun terlalu membesar-besarkan. Artinya banyak sholat ya. Padahal katanya di dalam Quran itu hanya satu, yaitu aqimus sholat. Dan tata caranya tidak diterangkan dalam Al-Quran, tata cara sholat tersebut. Nah, kalau memang dia mengatakan demikian, pemirsa, saya balik bertanya, dia kan seorang kiai, seorang ulama katanya, tapi kenapa dia itu mengkritiki sholat? Katanya sholat itu di Islam itu terlalu dibesar-besarkan. Saya balik tanya, apakah dia seorang kiai, seorang ulama? Sholatnya itu seperti apa? Atau dia itu sholatnya hanya sebatas menegakkan Islam, aqimus sholat ya, menegakkan sholat saja, aturan-aturannya dia itu berdasarkan pemikirannya dia sendiri, berdasarkan logikanya dia sendiri, ataupun melalui tafsir-tafsirnya dia sendiri, melalui ijtihadnya sendiri. Nah, di sini yang saya tidak masuk ke nalar saya gitu, nalar pikiran saya. Kemudian bagaimana dia itu seorang kiai dan mempunyai pesantren, artinya dia mempunyai pengikut, mempunyai banyak murid. Bagaimana cara mengajarkan ilmunya itu kepada murid dan mengaplikasikan ilmunya itu kepada murid? Tentunya ilmu agama itu harus diaplikasikan melalui sholat terutama ya, secara muamalah vertikal terhadap Allah ya, yang dikatakan ritual. Dan muamalah horizontal sebagai makhluk sosial. Nah, itu aplikasi dari seorang muslim ya, sholat secara vertikal dan secara horizontal, bentuknya muamalah. Nah, saya yang menjadi bahan pertanyaan itu ya, sholatnya dia itu seperti apa gitu. Kemudian cara mengajar ke murid itu seperti apa lagi. Nah, luar biasa ya, Buya Sakur ini telah menyesatkan umat. Maka dari itu, bagi kita yang masih awam dalam teologi, tetap kita harus mengikuti ulama-ulama yang sekiranya tidak pernah berselisih dengan Islam. Tentu ini adalah ulama yang selalu berselisih dengan Islam, orang Islam yang selalu menyelisih Islam.
Bahkan dia pernah mengatakan bahwa Islam itu harus kritik, kritik, kritik. Ya, yang dimaksud kritik di sini kritik kritik kepada siapa gitu. Apakah kritik kepada penguasa ataupun kritik kepada Allah? Ya, penguasa yang hak ya. Karena di dunia ini walaupun memang sekarang ini konteksnya penguasa, yaitu penguasa di dalam lingkup kebatilan. Ya, maka dari itu kita lihat dari aplikasi penguasa ya yang dikatakan batil itu karena memang membuat umat susah ataupun sulit dalam hal ekonomi. Ya, walaupun memang kita lihat pembangunan sangat progres, tapi hasil-hasil pembangunan ini tentu hasil berbagai macam cara, bahkan menghalalkan segala cara. Nah, kalau penguasa ataupun penguasa yang hak, yaitu penguasa yang mempunyai kebenaran hakiki, yaitu dogmatis, terutama dogma Islam, adalah penguasa yang benar-benar mempunyai keadilan. Ketika Allah ini sebagai penguasa memberikan ujian kepada makhluknya, memberikan penderitaan katakanlah, tapi Allah mempunyai janji untuk membalas, untuk melipatkan penderitaan itu dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Tapi kalau kita bandingkan dengan penguasa bumi, penguasa dunia ini, walaupun dia mampu membuat rakyat, membuat umat ini sesat, membuat umat ini menderita, namun dia tidak bisa membalas penderitaan tersebut dengan berlipat-lipat kebahagiaan. Di situ perbedaannya antara penguasa dunia dengan penguasa yang hak, ya, penguasa batil dan penguasa yang hak. Disitulah letak perbedaannya. Nah, kembali kepada Buya Syakur. Saya tetap masih selalu menyimpan anomali besar terhadap ulama yang satu ini. Yang saya heran, kok masih banyak pengikutnya. Karena apa? Kalau dia tidak memiliki pengikut yang berjumlah ribuan, bahkan lebih, dia tidak akan berani berstatement yang sesat. Ya, dia tidak akan pernah berani menyelisih agama, karena percuma, tidak ada yang mengikutinya. Bahkan mungkin ulama-ulama seperti ini ya diendos oleh kekuasaan dunia. Maka dari itu letak keberaniannya, maka dari itu letak kepercayaan dirinya untuk menyampaikan kesesatan-kesesatan kepada umat manusia. Yang sesungguhnya kita di konteks akhir zaman ini adalah manusia akhir zaman ini sedang mengalami kerugian. Nah, di sini letak kerugiannya, pemirsa. Adanya ulama-ulama yang menyesatkan, yang membingungkan. Ternyata ulama-ulama seperti ini adalah ulama syuk dan pengikut Dajjal. Karena apa saya katakan pengikut Dajjal? Karena ulama semacam ini adalah ulama yang dicintai oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, di akhir zaman ini kita harus mengikuti ulama yang khair,
artinya ulama yang lurus. Nah, ulama yang lurus ini adalah ulama yang seperti apa? Kata Imam Syafi'i juga, ya ulama yang lurus itu adalah ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir. Nah, sementara Buya Syakur ini adalah ulama yang sering mengeluarkan fatwa-fatwa sesat, dan itu adalah ulama yang sangat dicintai, disukai orang-orang kafir. Karena apa? Karena ulama seperti ini adalah ulama yang menjadi proksi orang-orang Yahudi wan Nasara. Ya, karena apa? Karena membantu mereka. Karena tujuan mereka ini, ya, tujuan orang-orang Yahudi, ya. Tujuan orang-orang Yahudi itu adalah untuk menyesatkan, ya, menyesatkan umat Islam. Nah, sebagai proksinya, sebagai alat, ya, Yahudi untuk menyesatkan Islam, yaitu melalui orang Islam sendiri. Orang Islam yang mana? Orang Islam yang munafik. Dan kata Rasulullah, orang-orang yang munafik itu berada di bagian kerak api neraka. Dan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang paling berbahaya. Dan orang munafik itu adalah orang-orang yang menghancurkan Islam. Nah, berarti pemirsa, Buya Syakur ini adalah proksi Yahudi juga, ya, di dalam melaksanakan proyek-proyek penyesatan umat. Nah, kita perlu tahu pemirsa bahwa program penyesatan pun ada, program pemurtadan pun ada, dan itu biayanya besar. Dan jika kita sebagai ulama, ya, yang hubbud dunya wa khalaitul maut, yang kena penyakit, yang mengidap penyakit al-wahan, maka dari itu ulama seperti ini, ya, endos orang Yahudi, endos orang kafir, dan ikut di dalamnya untuk mengerjakan proyek-proyek penistaan ataupun proyek-proyek pemurtadan. Seperti salah satu contohnya adalah Buya Syakur. Sudah jelas, ya, bisa bagi kita yang awam, ya, takut kita yang terjebak, ya, oleh siasat ataupun gimmick iblis melalui Buya Syakur ini, ya, maka kita harus bisa melihat dari berbagai macam statement yang dia narasikan terkait eksistensi Islam. Banyak sekali deh, ya, Buya Syakur ini telah menyesatkan umat Islam melalui statement-statementnya, ya, diantaranya Islam adalah bukan agama yang sempurna. Kemudian yang saya ingat, dia mengendos kapitalis dari bank-bank konvensional itu. Menurut dia, ya, menurut ulama kita riba, tapi menurut dia tidak. Karena bank-bank konvensional itu telah berhasil, telah sukses katanya membangun peradaban. Artinya dia itu sedang mengendos kapitalisme, sedang mengendos cara-cara ataupun sistem-sistem ekonomi Yahudi, sistem ekonomi kapitalis. Nah, di situ juga sudah mengindikasikan bahwa Buya Syakur adalah proksi Yahudi di bidang penyesatan ataupun pemurtadan. Nah, demikian pemirsa, semoga kita selalu antisipasi, selalu mewaspadai ketika ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang seperti ini, ya, seperti Buya Syakur, maka kita lawan dengan menguatkan akidah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kita akan bisa terbebas ataupun terhindar dari dogma-dogma yang menyesatkan itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.